Ekonomi makro. Saya perwakilan dari kelompok 10. Kita beranggotakan 5 orang, yaitu Laurentius Eko Setiawan, Surya Agung, Mario Rivaldo Simanjuntak, Marcelindo RD Tuansiba, dan saya sendiri, Fitria Anjani Tululi. Saya akan membacakan materi yang telah dibahas kelompok kita, yaitu uang dan perbankan. Adapun masalah yang kami bahas yaitu bagaimanakah sejarah uang dan bank, apa pengertian dari uang dan bank, apa fungsi dari uang dan bank, apa pengertian dari bank sentral dan bank umum. Yang pertama, kita akan membahas soal uang. Uang adalah segala sesuatu yang diterima atau dipercaya masyarakat sebagai alat pembayaran atau transaksi. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya, serta untuk pembayaran hutang. Beberapa ahli juga menyebutkan fungsi uang sebagai alat penunda pembayaran. Keberadaan uang menyediakan alternatif transaksi yang lebih mudah daripada barter yang lebih kompleks, tidak efisien, dan kurang cocok digunakan dalam sistem ekonomi modern karena membutuhkan orang yang memiliki keinginan yang sama untuk melakukan pertukaran dan juga kesulitan dalam penentuan nilai. Efisiensi yang didapatkan dengan menggunakan uang pada akhirnya akan mendorong perdagangan dan pembagian tenaga kerja yang kemudian akan meningkatkan produktivitas dan kemakmuran. Pada awalnya di Indonesia, uang dalam hal ini yang dimaksud yaitu uang kartal, diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Namun, sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, Pasal 26 Ayat 1, hak pemerintah untuk mencetak uang dicabut. Pemerintah kemudian menetapkan Bank Sentral yaitu Bank Indonesia sebagai satu-satunya lembaga yang berhak menciptakan uang kartal. Suatu barang dapat berfungsi sebagai uang barang apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Dapat diterima oleh umum, jumlahnya sedikit atau langka, sangat disukai, dan tahan lama. Uang barang memiliki kelemahan sebagai berikut. Apabila dipecah atau dibagi, nilainya menjadi sangat merosot. Umumnya tidak tahan lama, nilainya tidak tetap, dan sukar disimpan dalam jumlah yang banyak. Sejarah uang. Pada zaman dahulu, jual beli dilakukan dengan sistem barter. Barter adalah perdagangan yang dilakukan dengan cara tukar-menukar barang. Setelah barter, orang mulai menggunakan alat pembayaran yang disepakati. Sebelum menggunakan uang, orang menggunakan barang tertentu sebagai alat pembayaran. Misalnya, kulit kerang, mutiara, batu permata, tembaga, emas, perak, manik-manik, dan gigi binatang. Fungsi uang. Fungsi uang dapat dibedakan menjadi fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli pun terbagi menjadi dua, yaitu fungsi sebagai alat penukar atau medium of exchange. Yang kedua, fungsi sebagai satuan hitung atau unit of account. Sedangkan fungsi turunan juga terbagi menjadi dua, uang sebagai alat pembayaran dan uang sebagai alat penimbun kekayaan. Adapun syarat-syarat uang. Uang mempunyai peranan yang sangat tinggi terhadap jalannya roda perekonomian suatu bangsa. Oleh karena itu, uang harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut. Diterima dan dipercaya oleh umum, memiliki nilai stabil, ada jaminan dari pemerintah, terbuat dari bahan yang tidak mudah rusak, dan mudah disimpan. Jenis-jenis uang. Berdasarkan jenisnya, uang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dapat dibedakan menjadi dua, yaitu uang kartal dan uang giral.
Uang kartal yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai alat pembayaran yang sah berdasarkan undang-undang yang berlaku merupakan uang kartal. Contoh, uang kartal negara dan uang kartal bank. Uang giral. Uang giral dapat diartikan tagihan atau rekening di bank yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Contoh, cek, biliet giro, dan telegraphic transfer. Uang menurut pembuatannya terbagi menjadi dua, yaitu uang logam dan uang kertas. Uang logam adalah uang yang terbuat dari logam, biasanya dari emas atau perak, karena kedua logam itu memiliki nilai yang cenderung tinggi dan stabil. Bentuknya mudah dikenali, sifatnya yang tidak mudah hancur, tahan lama, dan dapat dibagi menjadi satuan yang lebih kecil tanpa mengurangi nilai. Uang logam memiliki nilai intrinsik, yaitu nilai bahan untuk membuat mata uang. Misalnya, berapa nilai emas dan perak yang digunakan untuk mata uang. Uang kertas. Yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya, atau yang menyerupai kertas. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang, yaitu 1. Besar kecilnya pembelanjaan negara yang berkaitan dengan pendapatan nasional. 2. Cepat atau lambatnya laju peredaran uang. Kecepatan peredaran uang dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Kebiasaan pembayaran konsumen, apakah tunai atau angsuran, sebab ini akan berpengaruh terhadap jumlah uang yang diminta pada saat ini atau saat mendatang. Frekuensi pembayaran pendapatan, praktik-praktik bank. Hal ini berkaitan dengan keluar masuknya uang melalui bank. Dan keadaan psikologi masyarakat dalam menggunakan uangnya. Yang ketiga, motif-motif masyarakat dalam memiliki uang. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang. 1. Semakin tinggi tingkat bunga, semakin sedikit jumlah uang yang beredar. Semakin rendah tingkat bunga, semakin banyak jumlah uang yang beredar. Yang kedua, semakin tinggi pendapatan masyarakat, semakin banyak uang yang beredar karena semakin sering melakukan transaksi. Yang ketiga, semakin banyak atau padat jumlah penduduk, semakin banyak dan semakin cepat uang beredar. Dan yang keempat, keadaan geografis di perkotaan lebih cepat dan lebih banyak jumlah uang yang beredar dibanding di pedesaan. Yang kelima, struktur ekonomi. Negara agraris berbeda dengan negara industri. Negara industri, peredaran uang lebih cepat dan lebih banyak. Yang keenam, penguasaan iptek penduduk. Iptek negara yang lebih maju, lebih banyak dan lebih cepat uang beredar dibandingkan dengan negara yang merupakan teknologi yang sederhana. Yang ketujuh, globalisasi industri di lingkungan dunia usaha. Semakin global dan arus modal ekonomi antar negara yang semakin meningkat, uang yang beredar juga dipengaruhi oleh transaksi-transaksi internasional. Dalam hal ini, kurs uang mempengaruhi peredaran. Berikut kita akan membahas perbankan. Perbankan atau bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya. Sejarah bank. Bank pertama kali didirikan dalam bentuk seperti sebuah firma pada umumnya pada tahun 1690. Pada saat kerajaan Inggris berkemauan merencanakan membangun kembali kekuatan armada lautnya untuk bersaing dengan kekuatan armada laut Prancis. Akan tetapi, pemerintahan Inggris saat itu tidak mempunyai kemampuan pendanaan. Kemudian, berdasarkan gagasan William Paterson, yang kemudian oleh Charles Montagu direalisasikan dengan membentuk sebuah lembaga intermediasi keuangan yang akhirnya dapat memenuhi dana pembiayaan tersebut hanya dalam waktu 12 hari. Sejarah mencatat asal mula dikeluarkannya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan Tempo dulu di daratan Eropa. Kemudian usaha perbankan itu berkembang ke Asia Barat oleh para pedagang.
Perkembangan perbankan di Asia, Afrika, dan Amerika dibawa oleh bangsa Eropa pada saat melakukan penjajahan ke negara jajahannya, baik di Asia, Afrika, maupun benua Amerika. Bila ditelusuri, sejarah dikenalnya perbankan dimulai dari jasa penukaran uang. Sehingga dalam sejarah perbankan, arti bank dikenal sebagai meja tempat penukaran uang. Dalam perjalanan sejarah, kerajaan pada masa dahulu, penukaran uangnya dilakukan antar kerajaan yang satu dengan kerajaan lainnya. Kegiatan penukaran ini sekarang dikenal dengan nama pedagang valuta asing atau money changer. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan operasional perbankan berkembang lagi menjadi tempat penitipan uang atau yang sekarang ini yang disebut dengan kegiatan simpanan. Berikutnya kegiatan perbankan bertambah dengan kegiatan peminjaman uang. Uang yang disimpan oleh masyarakat oleh perbankan dipinjamkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya. Jasa-jasa bank lainnya menyusul sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Jenis-jenis bank. Bank terbagi menjadi dua jenis, yaitu bank sentral dan bank umum. Bank sentral yaitu bank yang tugasnya dalam menerbitkan uang kertas dan logam sebagai alat pembayaran yang sah dalam suatu negara dan mempertahankan konversi uang dimaksud terhadap emas atau perak atau keduanya. Dan yang kedua bank umum, yaitu bank yang bukan saja dapat meminjamkan atau menginvestasikan berbagai jenis tabungan yang diperolehnya, tetapi juga dapat memberikan pinjaman dari menciptakan sendiri uang giral. Fungsi bank sebagai penghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi simpanan giro, simpanan deposito, simpanan sertifikat deposito, dan tabungan. Berikut saya akan lebih menjelaskan soal bank sentral dan bank umum. Yang pertama, bank sentral. Bank sentral di suatu negara pada umumnya adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Bank sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan. Di Indonesia, fungsi bank sentral diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Bank sentral adalah suatu institusi yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga yang dalam hal ini dikenal dengan istilah inflasi. Bank sentral menjaga agar tingkat inflasi terkendali dengan mengontrol keseimbangan jumlah uang dan barang. Apabila jumlah uang yang beredar berlalu banyak, maka bank sentral dengan menggunakan instrumen antara lain namun tidak terbatas pada base money, suku bunga, giro wajib minimum mencoba menyesuaikan jumlah uang beredar sehingga tidak berlebihan dan cukup untuk menggerakkan roda perekonomian. Yang kedua, bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum merupakan bagian dari perbankan nasional yang memiliki fungsi utama sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, serta pemberi jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dan fungsi utama yang demikian, bank umum memiliki peranan yang strategis dalam menyelaraskan dan menyeimbangkan unsur-unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional guna menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Memperhatikan peranan bank umum yang demikian strategis, perkembangan bank umum yang semakin pesat, dan tantangan yang dihadapi bank umum yang semakin luas dan bersifat internasional, maka landasan hukum bank umum perlu diperkokoh melalui penyempurnaan ketentuan yang mengatur bank umum dan penerapan prinsip kehati-hatian. Dengan landasan hukum yang semakin kokoh tersebut, maka bank umum diharapkan akan lebih mampu melindungi kepentingan masyarakat dan mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang memiliki peran strategis dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Usaha bank umum meliputi 1. Penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito, berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua, memberikan kredit. Yang ketiga, menerbitkan surat pengakuan hutang. Yang keempat, membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. Contoh kasus pencucian uang yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan laporan Global Financial Integrity 2015,
Rata tahunan dana gelap yang keluar dari Indonesia mencapai 18.071 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 240 triliun rupiah selama 2014 sampai 2013. Dalam rangka mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia bertekad untuk mencegah dan membelenggu pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan meluncurkan sebuah undang-undang terkait beneficial owner atau pemilik manfaat dari korporat. Pada 1 Maret 2018, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengeluarkan Perpres nomor 13 tahun 2018 tentang penerapan prinsip pengenalan pemilik manfaat dan korporasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme. Perpres tersebut kemudian diberlakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada 5 Maret 2018. Peraturan tersebut juga bisa diterapkan untuk mencegah dan memberantas kejahatan pajak, mengurangi praktik penggunaan nama orang lain dalam struktur korporasi, dan memperkuat peraturan yang sebelumnya dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Terima kasih, itulah materi uang dan perbankan yang telah dibahas oleh kelompok kami.